Halo, selamat datang Sobat Setia Kopi Jo Susu. Channel ini adalah tempatnya kita ngobrol santai tentang berbagai hal, mulai dari yang serius sampai yang gak jelas. Aku Topan, yang akan menemani kalian dalam perjalanan video kali ini. Pada video kita kali ini, kita akan membahas berbagai aspek dalam teori integral, mulai dari kesadaran individu hingga pemahaman tentang keterikatan dari seluruh aspek di kehidupan. Tapi tenang, kita nggak akan bikin pusing dengan bahasa-bahasa yang rumit. Kita akan merangkumnya dalam bahasa yang sederhana dan menyajikannya dengan cara yang menarik, dalam bentuk PPT dan santai agar mudah dicerna buat teman-teman. Yuk, mari kita jelajahi bersama tentang teori integral dari Ken Wilber sambil menyeruput kopi jo susu favorit kita. Integral approach atau pendekatan integral dari Topan, kopi jo susu. Sebelum kita lanjut ke videonya, maka disclaimer-nya dulu nih. Jadi penggunaan video ini sebagai metode pembelajaran dan analisis. Jadi teman-teman yang video di sini nih disediakan semata-mata untuk alat pembelajaran dan analisis, dan informasi yang disampaikan di dalamnya dimaksudkan untuk memberikan wawasan nih dan juga pengetahuan terkait dengan subjek tertentu, yaitu kalau dalam konteks ini adalah teori integral dari Ken Wilber. Jadi penonton diharapkan atau teman-teman diharapkan menggunakan video ini secara bijak dan bertanggung jawab. Oke? Ini poin-poinnya yang mungkin teman-teman bisa baca sendiri nanti. Oke, jadi apa itu teori integral ataupun pendekatan integral? Apa teman-teman udah ada yang tahu ataupun ada yang belum tahu nih apa itu pendekatan ataupun teori dari teori integral? Teman-teman nih yang belum tahu apa itu teori ataupun pendekatan integral adalah teori yang dibuat oleh Ken Wilber, yang merupakan seorang filosof yang badannya sispek, kalau mungkin teman-teman bisa cek di internet gitu ya, dan penulis yang terkenal karena karyanya yang banyak dalam bidang pemahaman integral, spiritualitas, dan psikologi. Buku pertamanya teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas, yaitu ada Spectrum of Consciousness yang dibuat sama dia nih di usianya yang ke-24. Dan teori integralnya nih adalah pendekatan yang mencoba untuk mengintegrasikan berbagai pandangan dan pemahaman tentang realitas dan pengalaman manusia. Nah, Ken Wilber sendiri juga dianggap sebagai Einstein kesadaran ataupun jenius kesadaran. Kenapa? Karena tadi itu teori integralnya yaitu menggabungkan berbagai macam aspek dalam kehidupan dan berbagai macam teori yang mungkin di sini aku masukin ini beberapa karena nggak muat nih, ada banyak hal yang lainnya nih. Secara garis besar, teori Ken Wilber itu menggabungkan teori eksakta dan humaniora, yang dimana hal-hal konkret dan hal-hal yang dinamis itu digabungkan menjadi satu dalam konteks kesadaran dan bentuk integral. Terdapat 5 topik nih yang penting dalam teori integral. Dalam teori Ken Wilber, itu pertama ada kuadran realitas yang nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada tahap ataupun level perkembangan. Ketiga ada garis perkembangan. Keempat ada keadaan kesadaran, dan terakhir ada ragam atau tipe-tipe dan jenis dari kesadaran itu sendiri. Cuman di sini aku nggak buat secara urut. Nanti kita akan, tapi pembahasannya akan dibahas secara urut. Oke? Dalam bentuk keseluruhannya, teori integral itu mappingnya seperti ini nih, mapnya. Jadi all quadrant, level or stage, status, state, baru line, and types, semuanya digabung jadi bentuknya seperti ini. Karena ini sangat kompleks sekali ya pembahasannya kalau misalnya kita langsung mulai dari sini. Jadi kita akan bedah satu persatu dari 5 poin yang tadi tuh. Pertama,
kita akan ngomongin keadaan kesadaran atau state of consciousness. Aku nggak pintar bahasa Inggrisnya. Jadi, dalam teori integral Ken-Wilber, keadaan kesadaran mengacu pada berbagai tingkat atau mode pengalaman subjektif yang dapat dialami oleh individu. Manusia memiliki akses berbagai keadaan kesadaran dalam rentang pengalaman yang mencakup dimensi yang sangat luas, mulai dari keadaan konvensional hingga keadaan transenden atau spiritual. Mungkin teman-teman tahu kalau keadaan konvensional itu keadaan-keadaan yang teman-teman ada kondisi fisiknya, bergerak ataupun hal-hal yang itu. Sedangkan transenden itu hal yang bisa dirasakan ataupun yang mungkin bentuknya nggak material lagi. Oke. Jadi keadaan kesadaran secara simpelnya ini akan ada beberapa yang mungkin aku akan sampaikan. Pertama, ada kondisi bangun. Ya kan, teman-teman semua di sini mesti dalam menonton video ini dalam kondisi bangun ataupun sadar. Baru itu saat teman-teman ada di kondisi kesadaran puncak, teman-teman itu bisa dikatakan dalam kondisi keadaan meditasi ataupun sebenarnya bukan meditasi, ada hal-hal yang lain. Contoh saat teman-teman dalam bahagia atau sangat bahagia, sangat fokus dalam pekerjaan ataupun permainan, ataupun saat sedang berhubungan seksual, teman-teman di situ saat ada di puncak, maka di situ adalah puncak kesadaran, puncak kesenangan ataupun saat sadar banget gitu. Perasaan yang memuncak itu ada di bagian itu. Meditasi adalah cara yang paling mudah untuk mengalami kesadaran puncak gitu, teman-teman. Jadi saat teman-teman melatih kesadaran teman-teman atau indera teman-teman secara menyeluruh dalam proses meditasi, teman-teman akan mengalami kesadaran puncak. Baru itu ada juga kondisi nih teman-teman yang namanya melamun, saat teman-teman sadar tapi juga nggak sadar di saat yang sama, ataupun otaknya ataupun dalam kesadarannya itu antara ada imajinasi dan juga ada kesadaran bertumpuk di saat sadar, jadi akhirnya kalimatnya melamun. Dan saat teman-teman nggak sadar, itu akan ada kondisi yang dimana namanya bermimpi atau mimpi. Dan terakhir, teman-teman ada di kondisi tidur lelap, yang dimana teman-teman ini dalam kondisi yang tidur nggak akan ada mimpinya, ataupun benar-benar kosong ataupun gelap gitu ya. Nah, tapi di kondisi keadaan kesadaran ini, dalam teori Ken-Wilber sendiri, ada teori yang ini kan bentuknya sebenarnya horizontal gitu ya, ataupun vertikal gitu. Ada atau satu garis saja, bentuknya garis, tapi ada silangan garisnya ataupun lebih tinggi yang bentuknya adalah spiritualitas tadi yang disampaikan di awal ya, yang di situ bukan hanya konvensional tapi juga ada yang transendental, yang di situ berkaitan dengan kemampuan kita memahami hal-hal yang lebih tinggi ataupun lebih besar daripada keadaan makhluk hidup itu sendiri. Contoh adanya Tuhan, dari itu ada makhluk yang lain, dari itu juga alam semesta dan segala macam isinya, frekuensinya, itu juga termasuk dalam kondisi yang transendental. Selanjutnya kita akan bahas nih tentang tahapan ataupun level perkembangan. Jadi dalamnya ada interior dan eksterior yang nanti akan kita pakai selanjutnya juga di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Yaitu ada di tahapan internal ataupun interior dari Ken-Wilber sendiri. Yang di situ ada tahap pertama atau height yang di bagian physical self, yaitu fungsi-fungsi dalam kondisi internal kita, yaitu secara tidak sadar maupun sadar itu bertujuan untuk mempertahankan hidup kita, memenuhkan kebutuhan fisik, persepsi sensorik, dan kondisi-kondisi kuno lainnya gitu, secara tidak sadar ataupun sadar. Kedua, baru itu emosional nih, emotional self, yaitu saat kita merasakan adanya kesatuan diri kita dengan orang lain, adanya keterikatan nih dengan kita, dengan orang tua kita, pasangan kita, ada perasaan kebersamaan, kepemilikan, dan juga adanya mulai negosiasi antara batas-batas kepemilikan tertentu. Nah, di situ disebut sebagai emotional self. Tahapan yang pertama, di stage pertama, tahapan kedua.
Baru itu yang ketiga ada egocentric self, yang disitu dimana kita akan mulai merasakan nih kondisi-kondisi yang inklusif. Di situ ada rasa perjuangan, bertu negosiasi kekuasaan yang lebih ke power gitu ya, petualangan dan permainan. Jadi ya lebih ke power. Jadi tadi kalau misalnya keterikatan yang tadinya hal-hal yang bonding, maka ada yang step yang lebih tinggi kita akan membatasi nih kekuasaan-kekuasaan. Jadi tadi kalau batasnya adalah kepemilikan, maka kekuasaan kita ada di tahap mana nih, kita punya otoritas sejauh mana terhadap diri kita ataupun dengan orang-orang di sekitar kita. Baru itu selanjutnya di dalam diri kita nih, baik sadar maupun tidak sadar, ada role self, di mana kita akan mulai memiliki nih yang namanya prinsip-prinsip yang bentuknya seringkali absolut, otoriter, tertib, struktur, disiplin, religius, dan birokratis. Nah, jadi teman-teman saat mulai punya nih pandangan tertentu, contoh kayak misalnya agama, teman-teman yang taat dengan agama, maka prinsipnya benar-benar kuat nih, absolut, dan nggak ada yang lebih benar dari pendapatnya dia. Dan itu nanti saat kita naik lagi di atasnya, kita mulai nih rasional. Rupanya dalam agama kita, misalnya contoh dalam agama kita, oh rupanya ada hal-hal yang aku nggak ketahui juga loh. Nah di situ akhirnya kita mulai rasional, ilmiah, ada bukti dan data kompetitif. Berarti juga bentuknya kewirausahaan ataupun hal-hal yang berbau dengan kondisi-kondisi yang ilmiah itu. Nah saat naik lagi nih, tadi kan kita ngelihat kalau misalnya di agama kita, rupanya di atas agama kita rupanya ada agama-agama lain. Nah, di situ bentuknya nanti adalah empathic self, yang bentuknya kita akan mengetahui orang-orang di sekitar kita itu rupanya otentik, plural, baru itu juga perspektifnya beragam nih dan tidak terorganisir. Kita akan merasa ada banyak hal di luar kita yang banyak banget dan tidak terorganisir. Bentuknya komunal, egaliter, dan terdesentralisasi. Setelah naik nih, masuk ke bagian integral yang pertama gitu. Kita akan membuat diri kita memiliki hierarki alami, holakratik, yang bentuknya sebenarnya kalau hierarki bentuknya ke atas atau segitiga ke atas. Baru itu kalau holakratik itu sesuai dengan penempatan diri kita, sesuai dengan role-nya. Jadi kita nggak memerlukan power, tapi kita menyesuaikan diri kita sesuai dengan role kita masing-masing. Baru itu juga di situ perspektifnya terorganisir dan sistematik. Baru itu juga secara naluriah atau alami itu terorganisir dan sistem yang mengalir, efektif, dan fleksibel mulai terbentuk tuh dalam diri kita. Dan terakhir, kita akan melihat dunia dalam bentuk yang hidup dan berevolusi. Kita merasa, wah, rupanya bukan hanya diri kita dan orang-orang di sekitar kita yang berubah, tapi juga berkaitan dengan dunia. Karena ada waktu, maka mulai berubah dan hidup dan berevolusi. Kemunculan baik secara personal kita, dari diri kita, ataupun transpersonal di atas diri kita ataupun di luar diri kita, baik yang tampak maupun tidak tampak. Selanjutnya ada di stage kedua, di bagian kondisi interior, yang di situ berkaitan dengan spiritual, yang tadi mungkin kita udah bahas di pembahasan sebelumnya, yaitu keadaan kesadaran. Maka selain yang tadi bentuknya konvensional, maka ada konsepnya yang transcendental. Yang pertama, kita akan fisik self gitu ya, berkaitan dengan kondisi fisik kita. Kita akan merasakan kondisi-kondisi sinkronasi, telepati, penginderaan medan, ataupun mengikuti apa yang akan terjadi. Bentuk aliran integral. Maksudnya kayak gimana nih? Cara simpelnya nih, saat teman-teman punya teman dekat nih, teman-teman nggak perlu kasih tahu secara lisan apa yang teman-teman mau, di kode aja teman kalian paham, ataupun orang terdekat kalian tuh paham kalau di kode. Misalnya berdiri gitu, ataupun nengok ke sana gitu, oh waktunya pulang nih, nggak nyaman gitu. Misalnya ayo beli makan, tapi dalam kode-kodean. Jadi nggak perlu adanya komunikasi secara verbal lagi, dan itu udah tertangkap maknanya oleh orang di sekitar kita.
Kedua, baru itu ada subtle. Bahasanya ini, tadi kalau itu bahasa fisik kasar, subtle ini yang halus nih. Yang di situ kita mulai akhirnya di dalam diri kita nih, mulai ada visi spiritual. Mana yang prioritas menurut kita, makna-makna hidup kita gitu. Baru itu kita akan merasakan nih, adanya sebenarnya di dunia ini ada makhluk yang lebih tinggi ataupun bentuknya non fisik. Baru itu adanya cahaya. Baru itu diri kita itu mulai melebur dengan alam ataupun dengan isinya dalam teori Ken Wilber ini. Selanjutnya ada casual self, di mana kita mulai sadar juga rupanya kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh sesuatu ataupun ada sesuatu yang lebih besar. Kalau misalnya kita nih yang gak beragama ataupun agamanya yang berbeda nih gitu ya, di situ menganggap rupanya kita itu hanya sebagian kecil dari alam semesta yang situ bergerak seperti kita ini bentuknya sebenarnya kayak sistem organik gitu, dan itu kita adalah organik kecil. Saat kita melihat semut, itu sama halnya kita ngelihat diri kita, rupanya kita ini adalah bagian ciptaan ataupun yang dikelola oleh sistem yang lebih besar, bentuk yang lebih besar. Kalau misalnya tadi itu kita semut, maka semut itu dilihat oleh kita adalah bentuk yang kecil, dan dilihat oleh dunia semut itu nggak kelihatan. Saat dilihat oleh alam semesta, manusia itu nggak kelihatan. Nah, kayak gitulah. Dan terakhir, saat ada kondisi non-dual, di mana bahasanya dunia ataupun Tuhan dan aku adalah satu. Ya, mungkin dalam konteks agama, karena kita ada makhluk, kita akan kembali kepada penciptanya. Kalau enggak, dalam konteks kita hidup, maka kita akan mati. Gitu ya. Nah, dalam kondisi itu, karena kita akan kembali, maka di situ kita mulai menyadari nih, ada kehidupan-kehidupan atau kondisi spiritual yang kita harus pahami, yaitu adalah kondisi non-dual self, yang dimana kita akan kembali pada yang menciptakan. Seperti itu. Selanjutnya ada tahapan eksternal atau eksterior dari Ken Wilber. Tadi yang kalau kita bahas itu adalah tahapan interior ataupun tahapan psikologisnya, maka ada tahapan sosiologisnya ataupun eksteriornya. Ini menurut aku ya. Tahapan pertama yaitu di sini kesadaran sosial nih mulai muncul, bertahan melalui naluri, intuisi, dan bersatu dengan yang lainnya nih. Jadi kesadaran sosiologis kita nih mulai muncul dan bertahan terhadap naluri-naluri kita untuk berhubungan dengan orang lain, baru itu juga berinteraksi dengan orang lain. Baru itu kita mulai melihat dunia nih ataupun lingkungan sekitar kita atau alam itu sebagai pesona, menghargai komunitas dan ritualnya, menghargai budaya-budaya yang ada di lingkungan sekitar kita dan ritual-ritual yang ada nih. Itu juga individu bagian dari kelompok, kita ini bagian dari kelompok. Selanjutnya kita ini dalam bentuk sosialnya akan bentuk egosentris, waspada, dan agresif nih. Saat mulai gak nyaman dengan kondisi-kondisi yang ada di komunitas ataupun ritualnya yang kita tidak tahu asalnya nih, kita secara tidak sadar ataupun sadar itu mulai merasakan kegerahan-gerahan terhadap hal-hal itu, dan akhirnya menciptakan kondisi yang waspada dan agresif nih, impulsif. Kadang juga ada individu-individu yang dalam kelompok yang di situ kejam ataupun berani ataupun tekun dan kuat banget. Selanjutnya kita akan mulai berpusat nih. Saat mulai dari situ pertengkaran-pertengkaran itu kita mulai berdamai. Dan di situ akhirnya kita mulai berpusat pada satu budaya ataupun negara, menghargai aturan, peran, dan disiplin, mulai beriman dan konservatif bahasanya kalau dalam teori Ken Wilber. Selanjutnya, saat kita mulai di tahap sosial yang lebih tinggi, kita akan mulai menghargai rasio dan sains, baru itu individualisme dan demokrasi, ataupun yang lainnya nih, kapitalisme dan materialisme. Baru itu mulai mengambil resiko terhadap konteks-konteks tertentu dan mulai mandiri dalam pola berpikir. Jadi
bergantung pada orang lain ataupun budaya lain ataupun kelompok lain, mulai mandiri terhadap diri kita sendiri. Terakhir, kalau di stage pertama, yaitu kita akan mulai menghargai pluralisme atau perbedaan-perbedaan dan kesetaraan. Dan di situ pola pikir masyarakatnya ataupun sosiologisnya gitu ya, mulai relatif dan sensitif terhadap hal-hal yang mungkin berbau dengan hal sipil dan lingkungan hidup, dan berpusat pada dunia. Jadi kita nggak berpusat pada negara lagi, nggak berpusat pada sains dan rasio lagi, tapi digabungkan gitu ya, ataupun mulai lebih kompleks lagi, yaitu mulai beragam dan relatif dan hak-hak menyesuaikan dengan kondisi lingkungan hidup agar lebih baik, itu bahasanya. Dan di step kedua, kita akan melihat hierarki alami ataupun membuat hierarki alami dalam sistem kita, dan kita akan memiliki ragam perspektif fleksibel dan bentuknya kreatif dan efektif nih, saat di lingkup tahap ataupun yang lebih tinggi dari tahapan sosiologis. Dan terakhir, di set kedua ini kita akan melihat dunia sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang, holistik dan kosmosentris. Jadi kita akan mulai hidup secara menyeluruh, baik individu ataupun transpersonal. Jadi nggak hanya ngomongin dunia aja, sosiologinya. Jadi masyarakatnya itu tidak ngomongin dunia aja, tapi ngomongin lingkungan dan juga sesuatu yang lebih besar atau transenden, kayak Tuhan dan juga kita sebagai makhluk dan ciptaan. Ya, ini bukan berkaitan dengan agama, karena agama tadi di set pertama itu, stage pertama, bukan kedua. Yang bentuknya spiritual, bukan lagi agama gitu. Dan tahap terakhir nih di stage ketiga, itu kita akan menyadari, masyarakat itu akan menyadari adanya kesatuan dan menunjukkan masing-masing individunya menunjukkan kebijaksanaan, baik itu kegembiraan dan cinta terhadap segala sesuatu yang terjadi. Ini mungkin bisa terlihat nih pada pandangan orang-orang yang suci ataupun orang bijak sepanjang sejarah, yang dimana orang-orang di tahap ini ataupun kelompok-kelompok ini biasanya disebut sebagai nabi ataupun filosof ataupun orang pintar ataupun leluhurnya, sesepuhnya gitu ya, orang bijaknya tuh. Nah, saat digabungkan tadi tuh keadaan dan tahapan. Jadi tadi kan kita ngomongin keadaan, kesadaran kita, sadar, bangun, maksudnya sadar, baru itu puncak kesadaran, mimpi, dan sampai akhirnya tertidur lelap, dan juga tahapan-tahapan baik yang psikologis dan sosial. Saat digabungkan maka akan membentuk seperti ini. Jadi pertama kita akan ngomongin tahapan ya. Jadi tahapan itu saat kita udah ngelewatin, kita akan menetap di tahapan yang selanjutnya. Jadi bentuknya nggak naik turun. Tahapan yang kita alami secara individu, oke, nggak akan naik turun. Tapi saat kondisi state ataupun waking up yang tadi itu bangun, tidur dan segala macam, dan bentuk spiritualnya itu naik turun bentuknya. Jadi kita bisa suatu-waktu berada di puncak kesadaran, kita bisa bodoh banget nih ataupun tidak sadar terhadap itu gitu ya, ataupun kita melewatkan hal-hal penting itu dalam setiap tahapan yang telah kita lalui dalam kehidupan. Tapi di situ kita bisa latih dengan bentuk yang tadi namanya meditasi, ataupun mulai merenung lah bahasanya terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi setiap tahapan kita bisa latih kayak gitu. Sadarannya bisa dilatih bahasanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang garis perkembangan. Menurut teman-teman nih, apakah perkembangan setiap orang itu sama? 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah tidak nih teman-teman. Ya mungkin sebenarnya teman-teman udah tahu nih, sebenarnya kita semua ini berkembangnya tidak secara merata nih dalam berbagai aspek. Mungkin ada yang powernya tinggi ataupun ada yang hebat dalam konteks ini, ada yang lemah dalam konteks ini. Ya.
Dan tapi terkadang kita ini seringkali menganggap kita harus baik dalam setiap aspeknya. Padahal itu adalah konteks yang terbalik nih saat kita melihat orang-orang sukses di sekitar kita nih. Contoh, kalau misalnya tadi ada Einstein gitu ya. Einstein itu pintar banget di materi-materi eksakta. Tapi dia lemah juga dalam konteks sosial ataupun humaniora. Jadi nggak perlu kita harus paham ataupun hebat dalam setiap aspek, tapi kita perlu dalam teori integral yang dibuat Ken Wilber itu, maka kita harus memberikan kemampuan ataupun kehebatan kita pada lingkungan atau sesuai dengan role-nya agar menciptakan kondisi yang integral sesuai dengan role masing-masing yang ada di masyarakat sekitar. Gitu. Nah, dalam garis perkembangan ini kita akan menggunakan dalam teorinya Ken Wilber, kita itu menggunakan kecerdasan majemuk yang pertama kali dibuat sama Howard Gardner dari profesor dan psikolog dari Universitas Harvard, yang di situ berkaitan dengan multiple intelligence. Mungkin teman-teman yang psikologi ataupun yang pernah tes psikologi ataupun tes kecerdasan pernah dengar ini semua. Yang bentuknya kalau misalnya dalam teori integral itu akan ada 3 garis. Yang pertama first stage itu ngomongin aku, baru itu second stage itu ngomongin kita, dan third stage itu kita ngomongin kita semua, termasuk alam dan isinya, itu bahasanya. Jadi saat misalnya ada kecerdasan dalam diri kita, maka bentuknya akan beragam. Tadi kan ada keberagaman nih. Jadi kita udah ngomongin di tahap mana nih? Mungkin contoh kecerdasan spiritualitas kita nih. Ada di first stage yang berarti kita hanya masih memikirkan diri kita sendiri. Mana pemaknaan terhadap segala sesuatunya itu masih berfokus pada diri sendiri. Berarti itu saat misalnya yang ada di poin ini kecerdasan interpersonal sama moral misalnya nih, itu di second stage kita ngomongin rupanya kita itu udah sadar nih terhadap lingkungan sekitar kita ataupun budaya kita ataupun suku kita ataupun negara kita. Baru tuh di third stage kecerdasan emosional dan kecerdasan kognitif. Contohnya nih di situ emosional dan kognitif kita ini udah memikirkan rupanya lingkup yang lebih besar, dunia dan isinya, berarti juga kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh sesuatu yang lebih besar. Nah, jadi mulai nih kita akan mulai menilai diri kita sendiri. Kita akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Jadi kecerdasan majemuk di situ akan ada banyak pertanyaan nih. Jadi aku akan menanyakan ke teman-teman terhadap kondisi-kondisi teman-teman yang di situ. Nanti teman-teman silahkan tulis paragraf pendek ataupun pendapat teman-teman tentang pertanyaan aku ya. Oke, mari kita mulai. Pertama, apa yang kalian sadari ataupun saya sadari? Oke. Udah ditulis? Oke. Jadi ini berkaitan dengan perkembangan kognitif teman-teman nih. Yang dimana pemahaman kognitif teman-teman sepanjang waktu mulai dari balita sampai sekarang usia berapa ya. Jadi yang melibatkan logika, pemecahan masalah dan konsep kompleks itu teman-teman deskripsikan sebagai apa? Itu apa yang teman-teman butuhkan saat ini? Itu berkaitan dengan garis kebutuhan teman-teman nih. Pemenuhan kebutuhan manusia seperti fisik, emosional, sosial, dan spiritual teman-teman tanyakan dan tulis kira-kira apa di tahapan mana teman-teman, ataupun apa yang teman-teman rasakan atau teman-teman butuhkan saat ini. Dari itu siapa teman-teman? Itu berkaitan dengan garis identitas teman-teman nih. Jadi bagaimana pemahaman teman-teman, penerimaan teman-teman, dan hubungan diri teman-teman dan dunia sekitarnya itu dideskripsikan dalam bentuk identitas diri teman-teman. Atau pertanyaannya siapa saya? Selanjutnya, apa nih yang penting nih buat teman-teman? Yang itu berkaitan dengan nilai atau value, perkembangan nilai etika individu, pemahamannya terhadap nilai moral dan etika, dan juga pengambilan keputusan moral yang teman-teman pilih saat ini.
Selanjutnya, bagaimana perasaan teman-teman? Itu berkaitan dengan kecerdasan emosional yang mungkin teman-teman tahu juga. Selanjutnya, apa yang benar menurut teman-teman untuk dilakukan? Yang itu berkaitan dengan garis moral. Selanjutnya, bagaimana seharusnya saya berinteraksi, berkomunikasi, yang itu berkaitan dengan garis interpersonal, yang di situ hubungan teman-teman dengan orang lain, kemampuan komunikasi, empati, dan bonding, hubungan antara pribadi pun dengan individu-individu lain, ataupun masyarakat, ataupun kelompok tertentu. Dan bagaimana saya harus bergerak? Pertanyaan selanjutnya itu berkaitan dengan garis kinestetik, ya physically gitu ya. Tubuh teman-teman ini, teman-teman gerakan untuk apa? Dan terakhir, apa yang jadi prioritas teman-teman? Yang itu berkaitan dengan garis spiritualitas, bentuknya value, nilai, dan segala macam ataupun hal-hal yang penting yang bentuknya itu tentang pemaknaan teman-teman nih terhadap hidup, koneksi dengan sesuatu yang lebih besar, dan pencarian makna spiritual. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa teman-teman gunakan dalam setiap aspek kehidupan ataupun setiap fenomena yang terjadi di masyarakat ataupun di sekitar kita. Saat teman-teman pertanyakan 9 hal ini, teman-teman mungkin akan mendapatkan sesuatu yang menarik terhadap kondisi-kondisi tersebut atau fenomena-fenomena tersebut yang nanti ya mungkin di video selanjutnya akan aku jelasin. Oke, hasilnya teman-teman seperti apa? Nah, kalau misalnya dicontohin tadi tuh ya, jadi kita akan melihat kayak gini, mungkin grafiknya. Kita akan kuat di beberapa hal, dari itu masih egosentrik banget di beberapa hal, dan mulai berkembang di beberapa hal. Teman-teman mungkin bisa cek diri teman-teman masing-masing. Jadi dari jawaban teman-teman itu masih ngomongin aku kah? Diriku sendiri? Ataupun udah ngomongin kelompok kita, ataupun lingkungan sekitar kita, ataupun udah ngomongin keseluruhan dari bagian hidup kita, baik alam, isinya, interaksinya, dan segala macamnya. Itu udah dimasukin, udah masuk apa enggak deskripsi teman-teman. Saat udah masuk, jadi teman-teman udah dimasuk di stage ketiga, gitu ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang ragam atau tipe-tipe ataupun jenis dalam teori integral. Jadi dalam teori integral Ken Wilber, konsepnya itu ada bagian maskulin dan feminin. Tapi pembahasannya tidak hanya terbatas pada karakteristik biologis ataupun gender laki-laki dan perempuan, melainkan cangkupan yang lebih luas. Dimensi yang lebih luas berkaitan dengan aspek-aspek psikologis, sosial, spiritual dari manusia. Jadi bahasanya dalam diri teman-teman itu ada tipe feminin dan ada tipe maskulin, setiap laki-laki dan perempuan, tapi kadarnya berbeda-beda, sama seperti garis perkembangan tadi. Di ragamnya di situ juga berkaitan dengan feminin dan maskulin, itu juga ragam nih teman-teman. Maka kita akan ngelihat nih, selanjutnya kita akan lihat kecenderungannya nih. Oke, pertama ada di bagian maskulin. Mungkin teman-teman yang laki-laki mungkin lebih tinggi di bagian maskulinnya. Kenapa? Ya jadi ada beberapa hal nih. Jadi kita akan memiliki ketegasan ataupun daya saing yang tinggi, beritu analisa dan logika yang kuat, beritu keberanian dan kemandirian, beritu struktur dan hierarki, beritu terakhir juga ada pendekatan tugas dan tujuan seperti apa yang kita ingin capai. Tapi bukan berarti hanya di laki-laki aja ya, ada di perempuan juga nih kualitas-kualitas ini. Cuman lebih condongnya ke laki-laki seringkali. Kedua, ada feminim nih, yang dimana kualitas-kualitas dan ini berkaitan dengan kebutuhan dan empati, intuisi dan kreativitas, kebersamaan dan kolaborasi, hubungan alam dan spiritualitas ataupun dengan sekitar kita, dan terakhir ada keanekaragaman
dan fleksibilitas terhadap segala sesuatu. Nah, jadi kalau teman-teman ngelihat secara keseluruhannya, maka dia akan bentuknya itu sebenarnya adalah harmonis dan saling melengkapi satu sama lain. Karena ada bagian-bagian yang mungkin tadi tegas, yang mungkin sangat kaku, berarti juga ada satu saat kita bisa fleksibel terhadap satu itu gitu ya. Nah, dari pembahasan itu maka akhirnya bentuknya feminim dan maskulin ini itu kalau dibentuk yang alangkah baiknya itu seimbang. Ya bahasanya tangan kiri, tangan kanan juga sama-sama kepake kan. Ya. Nah, terakhir nih kita akan bahas yang namanya kuadran realitas. Pertama, kita akan bagi menjadi dua secara vertikal. Yang pertama ada di bagian interior, yang dimana ya mewakili keadaan-keadaan batin dari diri kita. Baik itu bukan interaksi ya, tapi hubungan kita dengan pasangan, bonding kita dengan pasangan, kepercayaan diri kita, ataupun hal-hal yang tidak tampak tapi dapat diketahui saat kita menceritakannya. Entah itu kita menceritakan atau kita tulis ya. Jadi saat kita nggak nyampaikan atau nggak kita tulis, kita nggak akan memahami diri kita di dalam bentuk interior ini ataupun internal diri kita nih, kayak gitu. Perasaan sedih, senang, bahagia, baru itu jijik, bosen, mager. Nah, itu masuk bagian dari kondisi-kondisi interior yang mungkin nggak akan orang lain tahu saat teman-teman nggak sampaikan. Selanjutnya, ada bagian eksterior yang mewakili realitas eksternal ataupun bentuknya objek yang tampak. Dalam kondisi kayak misalnya yang tampak itu saat teman-teman otaknya berpikir dan lakukan tindakan, maka lingkungan sekitar kita akan melihat itu. Jadi nggak perlu diceritain, orang-orang juga bisa tahu nih. Misalnya, oh teman-teman lapar nih. Dilihat karena teman-teman lagi keluar nyari makan pulang, baru balik ke rumah ataupun berhenti di warung makan. Oh, dari tadi gelagatnya rupanya lapar. Ataupun saat teman-teman nih ada teman-temannya yang mungkin di kelas ataupun di lingkungan kerjanya tiba-tiba nanyain gitu kan, kamu kenapa? Karena kita ngelihat tampak orang ini nggak seperti biasanya, jadi bentuknya objektif walaupun tampak. Jadi akhirnya kita sering nanyakan nih, kamu kenapa? Baik aja nggak? Ada masalah kah? Ada yang bisa aku bantu? Gitu. Jadi biasanya memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Selanjutnya kita akan bagi menjadi garis horizontal, yang di situ dibagi sebagai garis individual, yang di situ mewakili kita, aku secara pribadi ataupun teman-teman secara pribadi yang bentuknya individu, baik yang bentuknya tampak maupun tidak tampak tadi tuh ya, objektif ataupun bentuknya perasaan. Dan juga terakhir ada komunal yang bagian dari keseluruhan kayak budaya, lingkungan sekitar kita dan segala macamnya, yang itu bentuknya baik yang tampak maupun tidak tampak, itu juga berhubungan dengan fenomena-fenomena kolektif itu ya. Oke. Jika digabungkan semua itu akan munculkan diagram seperti ini teman-teman, kuadran seperti ini. Yang pertama ada interior individual, kedua ada eksterior individual, ketiga ada interior komunal, dan terakhir ada eksterior komunal. Adapun teori-teorinya seperti ini. Pertama, di bagian interior individual itu berkaitan dengan teori-teori psikologi, psikoterapi, pertumbuhan pribadi, pelatihan, dan spiritualitas. Di eksterior individual itu berkaitan dengan kedokteran, syaraf, behavior, ataupun kebiasaan, IPA, fisika, biologi, dan kimia. Fisiologi juga bisa masuk tuh. Baru itu masuk ke interior komunal, ada ilmu budaya, etnografi, antropologi budaya, bahasa, terapi keluarga, studi gender, linguistik, dan segala macamnya itu masuk di tiga. Terakhir di eksterior komunal itu ada ilmu-ilmu kemasyarakatan, teori sistem, sosiologi, ekonomi, keuangan, ilmu politik, dan ekologi.
Ya, di situ juga ada beberapa tokoh-tokoh yang populer mungkin teman-teman kenal dari setiap jurusan teman-teman masing-masing mungkin. Oke, untuk akhirnya saat teman-teman lihat diagram tadi tuh kuadrannya, maka di bagian kanan ya kiri atas itu bentuknya I, aku, subjektif. Berkaitan dengan hal itu, baru itu itu objektif, baru itu we, kita, gitu ya. Intersubjektif, baru itu it's, introsubjektif. Kalau dibuat lebih simpel lagi, sebenarnya bisa dibagi menjadi keindahan, kebaikan, dan kebenaran yang ada di poin atas itu ya. Jadi kalau keindahan ini berkaitan dengan subjektivitas, baru itu kebaikan itu berkaitan dengan intersubjektif ataupun kondisi we. Baru itu kalau truth atau kebenaran itu berkaitan dengan it's objektif atau intraobjektif yang it is gitu ya, kita semua itu berkaitan dengan kebenaran. Dan bisa dilihat di bagian kanan ini juga ada pembagian-bagiannya nih. Saat di bagian paling dalam itu berkaitan dengan di badan, baru itu otak dan spiritualitas kita. Baru itu kalau misalnya di bagian kanan atas itu ada gross atau bahasanya kasar, baru itu halus, dan satunya aku kurang tahu. Baru ada me, us, dan all of us, dan terakhir ada group, nation, dan global. Jadi bentuk-bentuknya kalau dibuat simpelnya. Kesimpulannya nih teman-teman dari teori integral ini, melalui konsep-konsep seperti tahap perkembangan dan kesadaran, tipe, kuadran, dan garis, Ken Wilber menawarkan pendekatan yang inklusif untuk memahami kompleksitas manusia dalam dimensi individual dan kolektif, menciptakan landasan untuk penelitian lintas disiplin dan pengembangan pribadi yang seimbang, baik kita untuk menganalisa diri kita, lingkungan kita, ataupun keadaan dunia saat ini. Mungkin sekian dari aku. Salam kopi susu. Jangan lupa di subscribe ya.